Aulia menatap langit malam dari jendela rumah panggungnya yang berdiri kokoh di tengah kebun karet. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan di kejauhan. Sudah beberapa minggu ini, ia merasa ada yang tidak beres, terutama sejak suaminya, Danang, sering pulang larut malam. Malam itu ia terbangun oleh suara langkah kaki di lantai kayu rumahnya. Langkah itu pelan, ragu-ragu, seolah-olah ada seseorang yang mengintai dari balik gelap. Aulia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hembusan angin. Tetapi suara itu semakin dekat. Lantai kayu berdecit pelan. Aulia memejamkan mata, berharap suara itu hanya imajinasinya. Namun tiba-tiba ia mendengar bisikan lirih tepat di samping telinganya. "Jangan tidur, Aulia." Tubuhnya meremang, dengan tangan gemetar. Ia menoleh ke samping, tetapi tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan yang menyelimuti kamarnya. Nafasnya memburu, tetapi ia mencoba tetap tenang. Ia bangkit dari ranjang, melangkah perlahan ke pintu kamar, dan mengintip ke ruang tengah. Rumahnya sunyi, tetapi ia merasakan kehadiran sesuatu di sana. Pandangannya terhenti di sudut ruangan, di dekat lemari tua. Ia melihat sosok bayangan berdiri diam, menatap ke arahnya. Tidak bergerak, tidak bersuara. Aulia mengedipkan mata, dan sekejap kemudian bayangan itu menghilang. Pagi harinya, Aulia masih merasakan ketegangan dalam tubuhnya. Ia menuangkan kopi hitam ke dalam cangkir, tetapi tangannya gemetar. Ketika ia duduk di beranda, suara langkah kaki terdengar di halaman. Danang muncul, berjalan lesu dengan mata sayu. Aulia langsung mencium bau khas minyak kasturi bercampur dengan aroma gaharu yang terbakar. Itu bukan pertama kalinya. "Kamu dari mana lagi, Mas?" tanyanya dengan suara bergetar. Danang tidak menjawab. Ia hanya melepas sarungnya dan berjalan masuk tanpa menoleh ke arah istrinya. Aulia menghela nafas berat. Semakin hari, suaminya semakin berbeda. Dulu Danang selalu pulang sebelum Isya, selalu membawa oleh-oleh dari kota dan bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya. Tapi kini, ia lebih banyak diam. Dan setiap pulang, tubuhnya selalu berbau minyak dan asap dupa. Aulia mencuci tangan di baskom di samping dapur. Dan saat melihat telapak tangannya, jantungnya hampir berhenti berdetak. Ada pasir hitam menempel di sana. Hari berikutnya, Aulia mencoba mencari jawaban. Ia mengunjungi Ma'iyah, tetua desa yang dikenal memahami hal-hal gaib. "Kau bilang kau menemukan pasir hitam di tanganmu saat bangun tidur?" tanya Ma'iyah. Suaranya dalam dan penuh perhitungan. Aulia mengangguk. "Dan bukan cuma itu, Mak. Aku merasa ada sesuatu di rumah. Aku sering dengar langkah kaki, bisikan." Ma'iyah terdiam sejenak, lalu menatap Aulia dengan sorot mata penuh kewaspadaan. "Ada yang tidak beres. Biasanya pasir hitam itu tanda seseorang sedang dikirimi sesuatu, atau telah bersentuhan dengan dunia yang tidak seharusnya." Aulia merinding. Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Saat malam tiba, gangguan semakin jelas. Kali ini, Aulia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Saat ia sedang mencuci piring di dapur, ia merasakan hawa dingin mengelilinginya. Angin seharusnya tidak masuk ke dalam rumah panggungnya, tetapi gorden tiba-tiba berkibar sendiri. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di pintu belakang. Ia menoleh, dan di sana seorang perempuan berdiri, rambutnya panjang, matanya tajam, dan bibirnya tersenyum tipis. Aulia terhenyak. Ia tidak pernah melihat perempuan ini sebelumnya. Perempuan itu melangkah masuk tanpa diundang. Aroma melati menyeruak, bercampur dengan bau dupa yang menusuk hidung. "Maaf, Mbak siapa ya?" tanya Aulia. Suaranya bergetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku Ratna, aku teman suamimu." Jantung Aulia seolah mencelos. Teman suaminya? "Aku sering bertemu Danang. Kami berbicara banyak hal. Sepertinya dia belum pernah bercerita tentang aku." Ratna tertawa kecil. Nada suaranya lembut tetapi dingin.
Aulia merasa tenggorokannya tercekat. Ada sesuatu yang aneh dari perempuan ini. "Aku harus pergi," kata Ratna sambil berbalik menuju pintu. Sebelum keluar ia menoleh sekali lagi, tersenyum dan berkata, "Jaga suamimu baik-baik." Setelah Ratna menghilang, Aulia jatuh terduduk. Tubuhnya lemas dan ia merasa ada sesuatu yang salah. Danang tidak pernah menyebut nama Ratna, tetapi perempuan itu berbicara seolah mereka sangat dekat. Malam itu, Aulia tidak bisa tidur. Pikirannya masih dipenuhi oleh sosok Ratna dan perubahan sikap suaminya. Ia mulai berpikir, apakah semua gangguan yang ia alami selama ini berhubungan dengan Ratna? Menjelang dini hari, ia akhirnya bisa memejamkan mata. Namun tidak lama setelahnya, ia terbangun dengan rasa sesak di dadanya. Tubuhnya kaku, ia tidak bisa bergerak. Dan saat matanya membuka perlahan, ia melihat sesuatu di langit-langit kamar. Sosok hitam besar berdiri di sana, menempel seperti kelelawar. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Aulia. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, makhluk itu turun perlahan, mendekat ke wajahnya. Bisikan lirih terdengar di telinganya, "Jangan ikut campur." Saat tubuh Aulia kembali bisa bergerak, ia tersentak bangun dengan nafas memburu. Tangannya gemetar saat meraba wajahnya, dan di telapak tangannya kembali ada pasir hitam. Aulia tahu, ini bukan mimpi, ini adalah peringatan. Sesuatu sedang mengincarnya, dan ia tidak bisa menghindar. Di lain waktu, Aulia duduk di beranda rumah panggungnya, menatap langit yang mulai meredup di ufuk barat. Matanya sayu, pikirannya berkecamuk. Perubahan Danang semakin jelas, dan kedatangan Ratna beberapa hari lalu masih membekas di benaknya. Siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa Danang tidak pernah menyebut namanya? Gelisah, Aulia memutuskan keluar rumah. Ia ingin mencari jawaban, entah dari siapa. Langkah kakinya membawa ke pasar desa, tempat segala kabar dan desas-desus beredar. Di warung Mbok Sarti, beberapa perempuan sedang bercakap-cakap. Saat Aulia mendekat, mereka tiba-tiba terdiam. Tatapan mereka penuh arti, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang ia tidak tahu. "Mbok, aku mau beli gula," kata Aulia berusaha bersikap biasa. Mbok Sarti mengambilkan gula sambil meliriknya hati-hati. "Aulia, kau tahu kan, Danang belakangan ini sering pergi keluar desa?" Aulia mengangguk. "Kenapa, Mbok?" Mbok Sarti berdempelan, ragu-ragu, tapi akhirnya ia berbisik, "Orang-orang bilang, suamimu melanggar pamalian." Jantung Aulia berdegup kencang. "Pamalian apa, Mbok?" Seorang perempuan lain menyela dengan suara pelan. "Ada yang melihat Danang pergi ke hutan larangan di bukit sebelah barat. Katanya dia mencari pesugihan. Kau tahu sendiri, hutan itu bukan tempat sembarangan." Aulia merasa tubuhnya lemas. Itu cuma gosip kan?" Perempuan itu menggeleng. "Pamalian di desa ini sudah ada sejak leluhur kita. Siapapun yang melanggarnya akan menerima akibatnya." Aulia pulang dengan perasaan kacau. Ia duduk di ruang tengah, menatap pintu kamar suaminya. Ada sesuatu yang harus ia cari tahu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamar Danang. Aroma aneh menyeruak, campuran antara minyak kesturi, dupa terbakar, dan sesuatu yang anyir. Tangannya gemetar saat membuka lemari. Matanya langsung membelalak. Di dalam lemari, tersembunyi kain kuning yang sudah usang, dengan tulisan mantra yang tidak ia mengerti. Di sampingnya ada botol kaca kecil berisi cairan merah pekat, darah kental yang mulai menghitam. Aulia menutup mulutnya, menahan jeritan. Barang-barang ini bukan milik orang biasa. Saat ia hendak menutup lemari, sesuatu jatuh ke lantai. Ia mengambilnya, sebuah cincin hitam dengan ukiran tak dikenal. Saat menyentuhnya, tiba-tiba tengkuknya meremang. Dari balik jendela kamar, terdengar suara desisan pelan. Malamnya, keadaan Danang semakin buruk. Tubuhnya pucat, matanya cekung, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Ia berbaring di ranjang, sesekali menggeliat, seperti tengah bermimpi buruk. Aulia duduk di sampingnya, menggenggam tangan suaminya yang dingin. "Mas, bilang padaku apa yang sebenarnya terjadi," bisiknya. Tiba-tiba Danang terbatuk keras,
Tapi yang keluar dari mulutnya bukan ludah atau darah, melainkan pasir hitam. Aulia tersentak mundur. Matanya membelalak ngeri. Danang membuka matanya perlahan, tetapi tatapannya kosong. Bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ia kenal. "Mas, sadar! Astagfirullah, Mas Danang!" Suaminya terus berbicara sendiri. Kata-katanya berulang-ulang seperti mantra. Suaranya berat, bukan suara Danang yang biasanya. Aulia merasa semakin takut. Ia harus meminta pertolongan. Keesokan harinya, Aulia pergi menemui Pak Darsa, tetua adat yang dihormati di desa. Pak Darsa mendengarkan dengan seksama saat Aulia menceritakan semuanya tentang Ratna, barang-barang aneh di kamar Danang, dan kondisi suaminya yang semakin memburuk sekarang. "Apa yang kau temukan di lemari suamimu adalah tanda bahwa ia telah melakukan sesuatu yang dilarang," kata Pak Darsa dengan suara berat. Aulia menelan ludah. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Darsa menghela nafas panjang. "Pamalian di desa ini sudah ada sejak nenek moyang kita. Siapapun yang mencari pesugihan di hutan larangan harus membayar harga yang mahal. Jika tidak, makhluk yang telah memberi kekayaan akan menagih janjinya." Aulia menggigit bibir. Ia merasa ingin menangis. Pak Darsa melanjutkan, "Jika benar Danang telah melanggar pamalian, maka ia harus segera menebusnya. Jika tidak, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi." Malam itu, Aulia tidak bisa tidur. Ia duduk di samping ranjang, menatap suaminya yang masih menggeliat dalam tidur. Suasana rumah begitu hening, tetapi entah mengapa ia merasa ada yang mengawasinya. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.30 dini hari ketika Aulia mendengar suara langkah berat di lantai kayu. Kreat. Bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh perlahan. Di sudut kamar, tepat di samping tempat tidur Danang, berdiri sosok tinggi berbulu lebat. Matanya merah menyala, mulutnya menyeringai lebar dengan taring panjang mencuat keluar. Nafasnya terdengar berat, seperti binatang buas yang sedang mengendus mangsanya. Aulia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap Danang yang tertidur gelisah. Lalu dalam sekejap, sosok itu lenyap. Aulia langsung berlari keluar kamar. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu satu hal pasti, ini bukan lagi sekedar gangguan biasa, sesuatu telah datang. Aulia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Teror yang menghantui rumahnya semakin menjadi-jadi, dan kondisi Danang semakin memburuk. Bayangan tinggi berbulu yang ia lihat di kamar suaminya beberapa malam terus terngiang di kepalanya. Ia tak bisa tinggal diam. Dengan hati penuh tekad, ia bergegas menuju rumah Mbah Surti, seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang kebijaksanaan perempuan itu, meski banyak juga yang takut kepadanya. Jika ada seseorang yang bisa membantunya memahami apa yang terjadi pada Danang, maka itu adalah Mbah Surti. Saat Aulia tiba di depan rumah panggung kayu itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Pintu rumah setengah terbuka, seolah sudah menantikan kedatangannya. "Mbah, bolehkah saya masuk?" Aulia mengucapkan salam dengan suara pelan. Tak lama kemudian, seorang perempuan tua muncul dari balik tirai dalam rumah. Mata Mbah Surti tajam menatapnya, seolah bisa membaca kegelisahan yang dibawanya. "Aku sudah menunggumu, Aulia." Aulia tercekat. Bagaimana Mbah tahu saya akan datang? Mbah Surti tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan dan memberi isyarat agar Aulia duduk di atas tikar lusuh di lantai. "Suamimu, Danang, ia telah membuat perjanjian," kata Mbah Surti tiba-tiba. Jantung Aulia berdegup kencang. "Perjanjian?" Mbah Surti mengangguk. "Perjanjian gaib untuk kekayaan dan ketenaran." Aulia merasa dunianya runtuh seketika. Meski telah mencurigai banyak hal, mendengar kebenarannya tetaplah pukulan telak. "Lalu apa yang harus dibayar, Mbah?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Surti menatapnya lekat-lekat sebelum menjawab. 1000 hari, itu batas waktu yang diberikan. Setelahnya perjanjian harus ditebus. Tebus dengan apa? Sesuatu yang berharga, biasanya nyawa. Aulia menutup mulutnya menahan jeritanya sendiri. Ia merasa ingin pingsan. Apakah itu sebabnya Danang semakin sakit? Mbah Surti mengangguk pelan.
Tanda-tanda sudah jelas. Semakin dekat waktunya, semakin besar penderitaannya. Dan kau harus tahu Aulia, Ratna bukan manusia. Aulia membelalakan mata. Mbah Surti melanjutkan dengan suara berat. Ratna adalah utusan dari dunia gaib. Ia datang bukan untuk membawa kebaikan, melainkan untuk menagih janji yang telah dibuat suamimu. Aulia merasa tubuhnya melemas. Ia menggenggam lututnya erat-erat, berusaha memahami semua yang baru saja didengar. Apa ada cara untuk memutus perjanjian itu? Tanyanya penuh harap. Mbah Surti menghela nafas panjang. Sangat sulit Aulia. Perjanjian ini tidak dibuat dengan manusia, melainkan dengan sesuatu yang lebih kuat, lebih licik. Tapi pasti ada caranya, Mbah. Saya tidak bisa membiarkan Danang mati. Mbah Surti menatap Aulia dalam-dalam, lalu berkata pelan, kau harus membuat Danang sadar. Ia harus mau melepaskan semua yang ia dapatkan dari perjanjian ini. Jika tidak, perjanjian itu akan terus mengikatnya. Aulia mengangguk cepat. Saya akan membujuknya. Mbah Surti tersenyum tipis, tapi tatapannya masih penuh kekhawatiran. Ketika Aulia kembali ke rumah, ia langsung menuju kamar Danang. Suaminya masih terbaring lemas di ranjang. Wajahnya semakin pucat dan nafasnya pendek-pendek. Mas, Aulia duduk di tepi tempat tidur dan menggenggam tangan Danang. Danang membuka matanya dengan lemah. Aku tahu semuanya, Mas, bisik Aulia. Aku tahu tentang perjanjianmu, tentang Ratna, tentang 1000 hari. Danang menatapnya dengan pandangan kosong, lalu menggeleng pelan. Kamu tidak mengerti. Mas, ini semua bukan hanya tentang kamu. Ini tentang nyawamu, Mas. Aulia menangis, mengguncang tubuh suaminya. Kita bisa mencari bantuan. Kita bisa memutus perjanjian itu. Tapi Danang menggeleng lebih keras. Aku tidak bisa. Semua ini sudah ditakdirkan. Kamu salah, Mas. Aulia berusaha keras meyakinkannya. Perjanjian ini bisa dihapus, Mas. Asal kamu mau, Mas. Danang memejamkan matanya, lalu tertawa kecil. Tawa yang terdengar aneh seperti bukan dirinya sendiri. Kamu tidak tahu apa yang aku lihat di malam pertama aku melakukan perjanjian itu, Aulia, bisiknya. Makhluk itu, dia bukan sesuatu yang bisa kau tolak begitu saja. Aulia menggigit bibirnya. Ia tidak tahu lagi harus berkata apa. Malam itu Aulia tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah, menyalakan lampu minyak dan terus membaca doa dalam hati. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Ketika udara di dalam rumah tiba-tiba berubah, suasana menjadi sangat dingin. Aulia merasakan tengkuknya meremang. Terdengar suara lantai kayu berderit, seperti ada yang berjalan pelan-pelan di dalam rumah. Aulia menoleh ke arah kamar Danang. Pintu kamar itu terbuka sedikit, dan dari dalamnya ia melihat sesosok bayangan berdiri di sisi ranjang suaminya. Jantungnya berdetak kencang. Itu sosok yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya, tinggi, berbulu dengan mata merah menyala. Aulia menahan nafas. Lalu tanpa peringatan, lampu minyak tiba-tiba padam. Ruangan menjadi gelap gulita, dan di saat itulah sesuatu mencengkeram lehernya. Aulia tercekik. Ia meronta berusaha melepaskan cengkeraman itu, tetapi kekuatannya jauh di luar batas manusia. Tenggorokannya sakit, dadanya terasa sesak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Dalam kegelapan, ia melihat 2 mata merah menatapnya lekat-lekat. Aulia merasa nyawanya hampir lepas. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, doa yang diajarkan ibunya saat masih kecil. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Aulia menggerakkan bibirnya dan mulai membaca ayat suci dalam hati. Perlahan, cengkeraman itu melemah. Aulia terus membaca, meski air matanya mengalir deras, sampai akhirnya cengkeraman itu benar-benar hilang. Ia jatuh ke lantai, terengah-engah. Di depannya, sosok tinggi berbulu itu masih berdiri, tapi kini ia tidak lagi bergerak. Lalu dalam sekejap, sosok itu lenyap. Aulia menggigil, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia tahu satu hal pasti, perjanjian ini semakin dekat pada akhirnya, dan jika ia tidak segera bertindak, nyawa Danang benar-benar akan menjadi tumbalnya. Malam itu, angin bertiup kencang membawa serta aroma anyir dan kelembapan yang menyesakkan. Lilin-lilin yang mengelilingi tubuh Danang berkedip-kedip, seakan ragu apakah akan terus menyala atau padam. Aulia menggenggam tangan suaminya yang dingin, berusaha menyalurkan kekuatan yang tersisa. Namun, Danang tak lagi seperti dulu. Nafasnya lemah, kulitnya pucat dengan bercak hitam yang menyebar dari leher hingga ke pergelangan tangannya. Mata yang dulunya hangat kini redup, seakan jiwanya tinggal separuh. Mbah Wirya berdiri tegak di depan lingkaran ritual.
Suaranya lantang melantunkan mantra. Tapi di balik keteguhannya, ada kecemasan yang tak dapat disembunyikan. Dia datang, bisiknya. Udara mendadak membeku, lebih dingin dari sebelumnya. Asap hitam membumbung dari lantai tanah, berputar-putar sebelum membentuk sosok Ratna yang semakin nyata. Kini Ratna tak lagi tampak seperti perempuan cantik. Kulitnya legam seperti arang, matanya merah menyala, dan kukunya panjang seperti belati. Senyumnya merekah lebar, memperhatikan deretan gigi tajam yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Aku sudah memberi cukup waktu. Suaranya bergema, membuat dinding rumah panggung bergetar. Sekarang saatnya kau membayar harga dari perjanjianmu, Danang. Aulia bangkit dengan tubuh gemetar, berdiri di antara Danang dan sosok Ratna. Tidak, kau tidak bisa mengambilnya. Ratna menoleh padanya, menatap dengan tatapan penuh ejekan. Oh Aulia, kau pikir kau bisa melawan sesuatu yang sudah ditakdirkan? Dia bisa ditebus, seru Aulia, matanya memohon kepada Mbah Wirya. Bukankah masih ada cara lain? Aku rela melakukan apapun, asalkan jangan bawa Danang. Mbah Wirya menghela nafas panjang, lalu menggeleng. Pamalian yang dilanggar terlalu besar, dan perjanjian itu mengikat. Hanya ada satu cara untuk membebaskan Danang, tapi... Ratna tertawa keras. Tapi dia tidak bisa diselamatkan, sambungnya. Nyawanya sudah kupegang, aku hanya perlu mengambilnya. Seketika Ratna mengayunkan tangannya, menciptakan gelombang bayangan yang melesat ke arah Danang. Mbah Wirya segera melemparkan segenggam garam dan air doa, menciptakan perisai cahaya yang memantulkan serangan Ratna. Gelombang hitam itu berhamburan ke segala arah, membuat dinding kayu berderak keras. Kita harus segera menyelesaikan ini, seru Mbah Wirya. Ratna meraung marah, lalu melompat ke depan, mencakar perisai yang melindungi Danang. Cakarnya beradu dengan energi suci, menimbulkan percikan api biru. Tetua adat ikut membantu, menancapkan beberapa paku besi di tanah sambil membaca doa. Paku-paku itu bergetar, menciptakan lingkaran suci yang memperlambat gerakan Ratna. Namun Ratna tidak menyerah, ia menyeringai, lalu menatap Aulia dengan tajam. Jika aku tak bisa mengambilnya langsung, maka aku akan membuatnya datang sendiri padaku. Tiba-tiba tubuh Danang kembali bergetar hebat, matanya mendelik, mulutnya terbuka lebar dan seakan ingin berteriak. Tapi tak ada suara yang keluar. Perlahan tubuhnya mulai terangkat ke udara, dikelilingi bayangan pekat yang menjalar dari bawah kakinya. Aulia berlari mendekat, berusaha menarik tangan suaminya. Danang, jangan biarkan dia menang, lawan Danang. Namun Danang hanya menatapnya dengan mata kosong. Aku tidak bisa. Perjanjian sudah aku buat dan aku sudah menikmati hasilnya. Tangannya mulai memudar, seolah perlahan menghilang dari dunia ini. Mbah Wirya menggenggam jimat di tangannya dan membacakan mantra terakhir. Cahaya terang meledak, menerangi seluruh ruangan. Ratna menjerit keras, tubuhnya tersentak ke belakang. Namun bukan dia yang menghilang, melainkan Danang. Aulia merasakan genggaman tangan suaminya menghilang. Ia menjerit, tangannya meraih udara kosong. Di hadapannya Danang sudah lenyap, seakan ditelan oleh kegelapan. Hanya suara Ratna yang tersisa membisik di telinga Aulia. Perjanjian telah dipenuhi. Lalu semuanya sunyi. Aulia terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas, matanya kosong. Ia tak bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Mas Danang, isaknya, suaranya hampir tak terdengar. Mbah Wirya dan tetua adat hanya menunduk. Mereka tahu bahwa ini adalah harga yang harus dibayar. Sejak malam itu, rumah panggung yang pernah ditempati Aulia dan Danang menjadi sunyi. Tak ada lagi tawa di dalamnya, tak ada lagi cahaya lampu di malam hari. Namun, Aulia menemukan sebuah harta yang ada di sebuah ruangan yang disembunyikan oleh Danang. Ya, harta itu adalah hasil perjanjian Danang dengan sosok gaib Ratna. Danang menumbalkan dirinya sendiri demi kehidupan yang lebih baik untuk istrinya Aulia. Setelah kejadian itu, Aulia memilih pergi dari desa. Ia tak sanggup terus tinggal di tempat yang penuh kenangan sekaligus teror. Ia berjalan tanpa tujuan, meninggalkan segalanya. Tapi ada satu hal yang selalu menyertainya, langkah kaki di belakangnya. Setiap kali ia berjalan sendirian, ia bisa merasakan kehadiran seseorang yang mengikutinya. Kadang di malam-malam sunyi, ia bisa mendengar suara lirih memanggil namanya, suara yang sangat ia kenal. Danang. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.